Dengan investasi yang sebesar itu, justru kita tahun lalu itu impor berasnya tertinggi. So, food estate ini adalah satu upaya yang memasukkan petani ke dalam skema perubahan pertanian. Jadi menurut saya itu cara berpikir yang paling primitif. Jadi kurang lahan ya cetak lahan. Political design terhadap produksi pangan kita ini yang sangat militeristik. Dengerin ceritanya David juga, saya nggak bisa enggak untuk bersetuju bahwa food is political. Halo, selamat datang kembali di podcast Bening. Bagi teman-teman yang sudah biasa menjadi audiensnya Bening ya. Hari ini kita akan diskusi ya sama Mbak Laksmi dari Vian dan juga Mas David dari KRKP, tapi juga sebenarnya dua-duanya dari CTSS juga sih, CTSS Fellows ya. Little bit background bagi teman-teman pemirsa ya. Jadi seperti sudah diketahui, Bening ini memiliki beberapa sub-theme gitulah ya. Nah, untuk diskusi hari ini, subtema kita adalah kita menyingkatnya DHF ya, Driving Humanity Forward and the Green Paradox ya. Ini apa lagi gitu, kok judulnya aneh-aneh. Jadi intinya kita akan mendiskusikan hal-hal yang bagaimana sih caranya kita mempush ya, mendorong kemanusiaan masa depan ya, yang harapannya ya mendorong kemanusiaan sehingga menjadi sejahtera, adil dan sebagainya. Tapi juga kemudian kita berdiskusi bagaimana dalam proses kita untuk memajukan peradaban dan kemanusiaan, ternyata kita menjumpai green paradox ya. Ada paradoks dalam kehidupan, dan seringkali paradoks itu berwajah hijau ya. Jadi ketika lingkungan itu kita katakan kita akan mengcombat climate change gitu ya, dengan kemudian ada mobil listrik misalnya gitulah ya. Ini mobil listrik bisa menyelesaikan masalah emisi karbon gitu. Tapi ternyata di situ ada green paradox karena penambangan nikel dan sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah subtema Bening untuk DHF itu sebenarnya kita membicarakan pembangunan dalam konteks yang lebih kompleks sebetulnya. Nah, untuk hari ini kita kedatangan tamu Mbak Laksmi dan Mas David. Ini kita akan berbicara tentang food estate ya. Sejarah food estate, jadi bukan food estate-nya saja, tapi kita akan melihat sejarah ya, dari food estate ya. Dan kemudian juga kalau waktunya cukup, kita akan berbicara juga tentang solusi ya. Solusinya, solusi krisis pangan lah. Jadi food estate ini kan katanya memang dilahirkan ya untuk menjadi solusi dari pangan lah. Jadi ketahanan pangan, mencukupi kebutuhan pangan dan sebagainya, itu membuat kita harus membuat food estate. Sederhananya kan seperti itu. Nah, itu yang akan menjadi topik diskusi kita. Apakah benar bahwa solusi krisis pangan itu adalah dengan menggunakan food estate, terutama kalau kita lihat juga apa yang terjadi di Papua sekarang kan sedang ramai ya. Jadi CTSS sebagai sebuah lembaga kajian ya, pusat kajian yang fokus kepada isu transdisciplinarity dan juga sustainability, kita ingin membedah itu dengan lebih dalam ya. Nah, jadi itu adalah pendahuluannya. Sekarang saya ingin mendengarkan dulu yang mungkin dari Mas David ya, untuk membuka ya, membuka tentang isu food estate ini. Jadi apa sih yang ada di pemikiran Mas David sebagai aktivis, scholar aktivis yang sudah banyak menggeluti isu transformasi sistem pangan, dan kemudian kita melihat apa yang terjadi sekarang. Apa yang ada di pemikiran Mas David? Silahkan. Baik, terima kasih Bu Dami. Terima kasih, selamat siang juga Mbak Laksmi, udah lama nggak ketemu. Ya, kalau food estate sih sebetulnya kata yang paling ringkas kan sebetulnya ini mengulangi kegagalan-kegagalan yang sudah dilakukan berkali-kali ya. Dan upaya-upaya untuk ekstensifikasi skala luas dalam rangka apa ya? Ya jargonnya macam-macam ya, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, apapun ya yang dikatakan oleh pemerintah itu kan terbukti dengan cara ekstensifikasi skala luas semacam food estate ini itu menemui kegagalan gitu. Jadi
kita bisa lihat data Bu, kalau sebenarnya paling ekstensif 6 tahun terakhir ya, itu dari tahun 2019 sampai 2024 itu sudah 539,7 triliun diinvestasikan untuk ya program food estate. Tapi sebenarnya kata sederhananya yang mencetak sawah lah, kira-kira gitu. Mencetak sawah, mencetak kebun dalam skala luas gitu. Dan hasilnya ada paradoks tadi juga gitu. Dengan investasi yang sebesar itu, justru kita tahun lalu itu impor berasnya tertinggi 3,06 juta ton gitu ya. Dan sudah tidak ada evaluasi gitu ya. Kita sudah coba yang di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara. Itu kan kita tidak pernah mendapatkan informasi mengenai apa hasilnya gitu ya, evaluasinya, di mana letak kegagalannya, nggak ada review, nggak ada apapun. Kalau tahu di 2025 ini juga dianggarkan dalam jumlah yang sangat besar ya 124 triliun. Jadi kalau dari sisi investment dan hasilnya sudah jelas ini sebetulnya sebuah proyek besar yang sebetulnya gagal. Nah, bahwa kemudian ini diulangi lagi di Papua ya dengan untuk tebu dan untuk pangan di Merauke. Nanti Mbak Laksmi bisa menjelaskan itu. Ini kan kita juga tidak pernah mendapatkan update bagaimana progresnya, tetapi yang justru kita lihat adalah masalah-masalahnya. Ya masalah ini kalau tadi bilang green paradox ya Bu Dami ya, yang di Merauke kan atau di Kalimantan sebelumnya food estate kan seperti deforestasi terencana gitu ya, plant deforestation. Jadi membuka ya tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan. Kedua juga masalah konflik di masyarakat di sana yang sebetulnya kalau bahasa sederhana itu nggak pernah diajak ngomong juga gitu tentang rencana-rencana ini. Yang ketiga, apakah proyeksi ini ke depan memang mampu memenuhi cita-citanya atau jargon-jargon menjadi lumbung pangan dunia dan segala macam, ya nanti sejarah membuktikan. Tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah ada, cara-cara ini tidak cocok untuk Indonesia yang negara kepulauan, Indonesia yang beragam gitu ya. Mungkin itu dulu Bu Dami sebagai pembuka ya. Oke. Terima kasih Mas David. Tadi jadi ada beberapa poin yang sangat penting itu ya. Saya senang mendengar yang plant deforestation itu ya. Itu dari zaman Soeharto ya berlanjut. Ya. Ini yang disebut continuity itu tadi ya Mbak Laksmi ya. Gimana? What are your thoughts? Ya, kalau kita bicara food estate itu kan sebenarnya satu pengambil alihan ya kalau saya boleh bilang, karena bukan pergeseran, tapi pengambil alihan pertanian padi dari tangan petani kecil ke tangan korporasi atau negara. Gitu. Kenapa saya sebut pengambil alihan? Karena kemudian pertanian padinya itu menjadi monocropping yang berskala luas. Dan kalau berskala luas, itu nggak ada seorang pun petani yang merupakan 90% dari petani kita di Indonesia ini adalah petani tanaman pangan ya, yang kemudian menanam padi itu di sebagai petani burem di tanah-tanah di Jawa ini kurang dari 0,5 hektar. Jadi nggak mungkin kita membayangkan bahwa food estate ini adalah satu upaya yang memasukkan petani ke dalam skema perubahan pertanian gitu. Tapi ini adalah sebuah industrialisasi padi yang menyingkirkan petani. Dan sebenarnya sebagai sebuah kontinuitas di masa kolonial, kalau saya dan seorang teman di Unila, pengajar di sosiologi juga, sedang menulis tentang sejarah food estate ini. Dan kami menemukan dokumen, disertasi gitu yang mengatakan bahwa sebetulnya sejarah dari food estate ini sudah diuji coba. Maksudnya food estate ini atau monocropping padi dalam skala luas itu sudah diuji cobakan sejak tahun 1919 di Selat Jaran di Sumatera Selatan. Dan itu pun persis persoalannya itu seperti yang kita hadapi saat ini. Katanya ini adalah solusi dari krisis pangan. Kenapa? Karena waktu itu memasuki Perang Dunia Pertama ya, dan kemudian harga
pemerintah kolonial masih mengimpor dari Thailand, dari Vietnam gitu, beras kita pada masa itu. Tapi kemudian harganya semakin melonjak, sehingga kemudian mereka melihat, wah ini harusnya sudah tiba waktunya untuk membudidayakan padi dalam skala luas, dalam skala perkebunan, gitu. Nah, dicobalah kemudian di Selat Jaran di Sumatera Selatan ini. Waktu itu ada seorang aparat pemerintah kolonial Belanda, namanya Sibinya Mulder, itu yang ingin menguji cobakan ini sebuah plot yang luasannya pada saat itu pun terinspirasi oleh pertanian modern di Amerika yang menggunakan mesin-mesin dan alat pertanian. Jadi dia pikir kenapa nggak dilakukan itu, karena petani pribumi itu susah sekali kalau diminta untuk mengubah cara budidaya pertaniannya, dan itu harus mengerahkan penyuluh pertanian dan pendampingan dalam jangka waktu yang lama, orang yang banyak gitu ya. Sementara produktivitasnya itu tidak bisa dipastikan. Nah, di Jawa dengan petani Jawa yang sebagian besar sudah juga tidak memiliki tanah dan tanahnya kecil-kecil, itu sudah tidak bisa lagi ditingkatkan produktivitas hasil padinya. Demikian pertimbangannya Sibinya Mulder pada saat itu, sehingga dicobalah sekitar 60 hektar ini di Selat Jaran di Sulawesi Selatan. Diimpor kemudian alat-alat pertanian, mulai dari combine harvester, kemudian ekskavator, traktor, semuanya itu dibawa ke Sumatera Selatan dan ambles masuk ke rawa. Dan di situ kemudian dia sadari bahwa aduh kayaknya nggak mungkin nih gitu alat-alat pertanian semacam ini dipakai di pertanian yang secara ekologis tidak kompatibel dengan alat-alat pertanian itu gitu. Nah, setelah dicoba ditanam, kemudian hanya panennya itu kurang dari 1 ton atau kurang dari 2 ton per hektar gabah. Dia menghitung, wah ternyata ini biayanya luar biasa gitu dibandingkan dengan petani Jawa yang melakukan hal yang sangat manual gitu untuk bertanam padi, tapi hasilnya itu bisa sampai 4-5 ton gabah per hektar pada masa itu gitu. Jadi menurut dia ini tidak layak gitu sebagai sebuah usaha komersil, karena bayangannya kalau pemerintah kolonial Belanda bisa menjadikan ini sebagai usaha komersil, dia akan dibuka sebagaimana perkebunan-perkebunan yang ada di Sumatera lainnya gitu sebagai sebuah perkebunan padi. Dan kemudian itu dinyatakan gagal, dan catatan utamanya adalah sepertinya kalau pertanian padi ini harus dikembalikan lagi kepada pertanian petani kecil gitu, karena dia lebih adaptif secara ekologis dengan kondisi-kondisi lahan rawa yang memang sudah bisa diatasi sendiri oleh petani. Nah, apa yang dilakukan oleh Sibinya Mulder ini ternyata kemudian diulang lagi di Papua di tahun 1951 itu dengan alasan yang sama, karena krisis pangan. Jadi kan sejak tahun 1902 sampai dengan tahun 1960-an itu kan pemerintah kolonial Belanda khususnya di Merauke ya, selalu ketika kemudian membuka pos-pos Belanda di wilayah-wilayah baru, itu kan selalu membawa staf-staf pemerintah kolonial didatangkan entah dari Jakarta, entah dari Jawa atau dari Belanda gitu. Kemudian berdatangan juga berikut bersama mereka adalah para pelayan-pelayan, pembantu dan seterusnya gitu. Nah, di Merauke ini dibuka pada tahun 1902. Mereka juga datang bersama dengan orang Jawa jadinya. Nah, sehingga sejak tahun 1902 sampai dengan 1910, sebetulnya orang Jawa itu didatangkan ke Merauke sama seperti bagaimana pemerintah kolonial Belanda itu mendatangkan orang Jawa ke Suriname itu untuk pekerjaan-pekerjaan bagi pemerintah kolonial. Nah, ketika mereka datang di Merauke ini, mereka itu diminta untuk membuka sawah, kebun, beternak, dan seterusnya. Dan
dilihat bahwa oh ternyata cocok ya Merauke ini untuk di pertanian padi sawah gitu, dan untuk waktu itu peternakan sapi juga sudah ada dalam skala luas dengan mendatangkan orang Rote dari Timor ya. Nah kemudian dibikinlah sebuah yayasan, jadi Kementerian Bisnis Luar Negeri di Belanda dengan Kementerian Pertanian di Belanda itu membuat sebuah yayasan. Yayasan ini berperan untuk mengelola atau menguji cobakan sebuah plot seluas 400 hektar di Kumbe, kemudian namanya menjadi Rice Project, Kumbe Rice Project, untuk kemudian Merauke ini dijadikan lumbung pangan bagi tanah Papua, khususnya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda sampai ke Jayapura sana. Sebetulnya pengalaman yang sama dialami juga seperti di Selat Jaran di Sumatera Selatan, di mana yang harus dihadapi itu adalah tanah rawa, kondisi ekologis yang rawa pasang surutnya sangat tinggi. Jadi kalau di sana tuh kalau sedang musim hujan tuh ketinggian air bisa sampai 4 meter dibandingkan dengan ketika musim kering. Nah ini kemudian membuat salah satu PR utamanya adalah polder gitu, drainase di wilayah Merauke. Ini yang kemudian direplikasi di dalam program optimasi lahan rawa untuk pertanian padi pasang surut di Indonesia pada saat ini. Nah, persoalan utamanya adalah hama. Jadi ketika dibuka, iya Bu, Ibu waktu itu belum jadi profesor, jadi belum bisa diimpor sebagai ahli di sana. Iya, iya. Ya, persoalan utamanya adalah hama. Apa? Pertama, iya hama, saya lupa namanya. Tapi salah satu juga yang sangat mengganggu itu adalah tikus, gitu. Nah, itu yang menyebabkan sampai kemudian ada evaluator didatangkan dari Jepang untuk memastikan ini benar nggak sih itu cara budidaya padinya dan kenapa muncul kenapa tidak bisa sampai kepada lebih dari 2 ton per hektar gabah waktu itu. Lagi-lagi sama itu persoalannya, menghitung biaya, membuat polder irigasi segala macam sampai 400 hektar, kemudian yang ditanami hanya 60 hektar, dan hasilnya hanya 2 ton per hektar. Ini nih bagi yayasan yang bertugas untuk menjual ini sebagai investasi asing ke pihak di luar Belanda gitu, investasi asing yang diharapkan datang ke Papua untuk pangan. Ini ternyata nggak visible gitu. Nah akhirnya proyek itu sendiri sebenarnya tidak ditutup hanya karena judgement itu, hanya karena penilaian itu, tetapi ditutup karena problem pengambil alihan kekuasaan ya setelah PPRA itu. Jadi memang baru tahun 60-an pada akhirnya pemerintah Belanda melihat ya udah tidak bisa diteruskan lagi gitu. Tapi itu alasannya karena politik. Tapi sebetulnya mereka selama bertahun-tahun itu dari tahun 56 sampai dengan 59 terus berproduksi padi dan mengirim padinya itu berasnya itu sampai ke Hollandia waktu itu Jayapura. Jadi iya, 2 cerita food estate di masa kolonial ini, kalau yang satu gagal, tapi kita lihat di Sumatera Selatan tetap menjadi lokasi dari food estate. Nah kemudian di Papua ini justru proyek Kumbe ini menjadi salah satu rujukan untuk menunjukkan bahwa Merauke itu paling cocok untuk dijadikan food estate. Gitu. Jadi kira-kira gitulah awal cerita mulanya. Food estate, oke. Jadi food estate itu bukan sesuatu yang baru ya? Yang oke. Oke, tapi kemudian gimana nih? Jadi kembali lagi ya kalau kita lihat itu kan yang dilakukan Belanda dan sebenarnya kita melihat itu ada kegagalan begitulah ya. Nah, kemudian sampailah pada lagi-lagi kemerdekaan ya. Nah, ternyata pemerintah yang baru juga masih mengikuti pola pemikiran seperti itu, sehingga tampaknya memang disinilah terjadi
ya kalau kita tadi bicara tentang homogenisasi ya. Jadi kita melihat bahwa homogenisasi itu juga terjadi dalam pemikiran-pemikiran, the homogenization of the mind. Jadi ketika kita sudah tidak dijajah oleh Belanda, tapi jangan-jangan memang pemahaman kita tentang menjalankan pertanian, memenuhi kebutuhan pangan, penduduk yang besar, selalu kan alasannya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu memang memerlukan area luas ya, karena kita nggak paham bagaimana menghasilkan pangan untuk orang sebanyak ini, sehingga kemudian kita langsung mikirnya ke situ gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi dengan food estate itu kan bisa dianggap juga adalah kegagalan kita untuk memahami alam dan kegagalan kita untuk bisa bisa cukup kreatif gitu untuk menghasilkan pangan yang adil dan ramah bagi lingkungan ya. Atau gimana nih Mas David? Tadi kan Mas David bilang it's a planned deforestation, kemudian muncul konflik. Nggak percaya bahwa desa dan petani itu bisa memenuhi, karena sebenarnya kan alasannya gitu, manusia itu banyak gitu. Apakah dengan cara bercocok tanam seperti itu, small scale, apakah bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional? Ketidakpercayaan itu yang memang sangat kuat tertanam. Jadi gimana? What to do? What should we do? Ya, jadi yang pertama kalau dari cerita Mbak Laksmi tadi, betapa sebetulnya yang paling akar itu kita nggak belajar dari sejarah, kan? Kita nggak belajar dari pengalaman-pengalaman di dalam kita menyusun solusi, lah kira-kira gitu ya. Cara-cara kita untuk memenuhi pangan kita di tengah perubahan ya. Tentu saja ada faktor demografi, jumlah penduduk yang meningkat dan seterusnya ya, dan kebutuhan. Tapi ada juga begini Bu Dami ya, lompatan pemikiran untuk kemudian food estate gitu tiba-tiba di pemerintahan sekarang gitu ya, atau pemerintahan sebelumnya itu kan keinginan untuk membuat fast track gitu ya, membuat cara yang paling cepat, cara yang paling praktis, bahwa kalau sawahnya kurang penduduknya bertambah, sawahnya menurun, kan selalu neraca lahan begitu ya, lalu solusinya ya cetak sawah, dan sawah berarti kan beras gitu. Nah, kalau dilihat dari politik ruang gitu ya di Indonesia yang seluas ini kan ada juga problem bahwa pertanian dan pangan itu kan selalu ditempatkan sebagai penyokong untuk pertumbuhan sektor lainnya, gitu kan. Misalnya industri kepentingannya. Jadi misalnya begini, agar supaya buruh itu murah, maka pangannya harus murah, terutama di Jawa gitu ya. Karena industrialisasi berkembang di Jawa itu dari sisi tenaga kerja. Dari sisi agraria, kalau begitu lahan-lahan subur di Pantura itu bisa dilipas saja untuk ekspansi industri, PSN dan seterusnya. Ya kita cari nanti tempat-tempat lumbung-lumbung pangan baru di Papua, Kalimantan dan seterusnya kan. Jadi ini kan cara berpikirnya itu. Jadi menurut saya itu cara berpikir yang paling primitif gitu kan. Jadi kurang lahan ya cetak lahan. Ya kalau anak-anak pada kurang gizi ya kasih makan gitu. Jadi ini cara-cara yang nggak perlu mikir sebetulnya kalau dari sisi perumusan kebijakan. Tetapi kan tidak pernah dieksplorasi opsi-opsi yang lain gitu. Ya belajar dari sejarah, belajar dari apa sih perkembangan yang terjadi tidak hanya di global ya, tetapi juga inisiatif-inisiatif yang muncul pada tingkat lokal, pada tingkat petani. Nah, ya akhirnya satu tadi Bu Dami tidak percaya pada kekuatan rakyat, jadi kebidatan kita kan juga selalu diliputi oleh ketakutan gitu. Wah ini ada krisis gitu, takut kelaparan, inferior dengan pertanian industrial maju di negara lain. Jadi kan sejak zaman dulu sih udah diimpor-impor itu mesin pertaniannya kan. Tidak percaya bahwa rakyat ini bisa menyokong pangan kita ke depan. Sehingga kebijakan itu selalu lompat pada membuat sesuatu yang sifatnya monumental gitu ya, secara luas, sentralisasi, mengendalikan keberagaman gitu kan, pendisiplinan ya gitu kan, selalu ini kalau nggak sukses, kalau nggak didisiplinkan nih, makanya pelibatan militer gitu ya, pengamanan gitu ya, untuk pangan sebagai proyek strategis kan terjadi. Jadi juga tidak heran homogenisasi, sentralisasi, pendisiplinan gitu Bu Jami. Jadi pola ini yang masih belum
belum berubah. Nah, kalau ini belum berubah sebetulnya juga bukan hal yang mengejutkan kalau kemudian eh, apa namanya ya, model-model food estate ini masih dipertahankan, tidak hanya Hmm. dalam prakteknya tapi juga dalam pikiran. Gitu. Iya, iya. Jadi sebetulnya sih bisa dikatakan orang-orang kayak kita tuh sudah bisa memprediksi ya. Kita tahu apa yang akan terjadi karena tadi Mbak Laksmi juga cerita sudah dicoba Sumatera Selatan, sudah dicoba di Merauke back in early 1900 gitu. Dan kemudian itu gagal. Tapi kemudian ternyata diulangi lagi. Jadi sebetulnya kita juga bisa memprediksi bahwa itu akan menuju pada kegagalan ya. Oke, ini sebetulnya kok mau dianggap berat sekali ya karena kita harusnya kan di tengah-tengah perkembangan sains ya. Perkembangan sains dan teknologi kita harusnya juga bisa memiliki solusi-solusi lah untuk bisa mengatasi ini dan tampaknya kita masih kembali kepada cara-cara lama. Nah, jadi mungkin untuk Mbak Laksmi nih, jadi sebetulnya menurut Laksmi gimana nih ketika kita sudah tahu itu gagal dan ternyata kita tidak mampu belajar sejarah ya. Ada dua pertanyaan mungkin. Yang pertama, kenapa sih kok kita nggak belajar dari sejarah ya? Tapi kemudian what to do? Nah, mungkin what to do-nya ini juga nanti sekalian untuk pertanyaan ke Mas David juga ya, sebagai bagian dari mencari solusi itu. Silahkan, Laksmi. Iya, maaf ya Mbak, makin siang makin berat. Saya udah lapar, tapi pembicaraannya kok makin berat ya. Iya Mbak, karena gimana ya, saya tuh kalau ngedengerin ceritanya David juga, saya nggak bisa enggak untuk bersetuju bahwa food is political, gitu. Jadi, to what extent is science can intervene politics gitu loh Mbak, mungkin pertanyaannya pada akhirnya ya. Good point. Karena kalau kita bicara bahwa ini kegagalan demi kegagalan loh, belum lagi ditambah, ayo kita hajar aja nih 20 juta hektar hutan, kan kita jadikan pangan dan energi. Jadi wacana tentang krisis pangan dan energi ini, apalagi ditambah dengan oh ini ada perubahan iklim nih, ke depan akan begini begitu sehingga krisis pangan itu adalah niscaya. Ini kan seperti blunder ya, ingin memberikan solusi terhadap krisis pangan akibat perubahan iklim, tapi dengan memperparah perubahan iklim itu sendiri gitu, dengan melakukan deforestasi. Di satu sisi, lalu sainsnya kemana ini di sini gitu kan? Itu pertanyaannya menjadi menjadi penting. Karena kalau melihat sejarah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, science tetap matters. Jadi kegagalan-kegagalan mereka itu karena kondisi ekologis, sehingga masih dibutuhkan tenaga manual. Harus kembali kepada pengetahuan petani yang sudah beradaptasi dalam sejarah yang panjang, itu dalam kondisi ekologisnya, sehingga mampu bertani padi dengan kondisi rawa misalnya gitu. Nah itu kan ada catatan-catatan bahwa sains ini jadi pertimbangan itu dalam kegagalan itu. Dan waktu saya belajar tentang proyek Kumbe, itu laporan proyeknya itu penuh dengan percobaan gitu. Jadi setiap varietas padi itu diberi input berapa, pertumbuhannya bagaimana, itu Bu sangat rinci. Terus biayanya berapa gitu. Kemudian ditemukan varietas padi yang paling sesuai itu adalah ini, tapi yang nggak bisa diatasi itu adalah hama misalnya. Jadi sainsnya udah lengkap gitu ya. Iya. Ya sebenarnya udah. Dan ketika ditutup pun, kedua proyek ini ketika ditutup pun itu ada justifikasi sainsnya. Ini emang nggak layak secara sains. Yang ini juga punya masalah untuk mengatasi hama dan sehingga tidak layak secara ekonomi untuk dikomersialisasi misalnya. Itu kan ditutup dengan catatan-catatan itu ada gitu. Itu catatan Kumbe itu ada di mana? Itu Mbak Laksmi bisa akses, memang itu tersedia, jadi publik bisa melihat, pemerintah bisa belajar, atau dari mana itu? Ada di perpustakaan KITLV di Belanda.
Jadi Oh, kebetulan kan saya ngerjainnya dalam rangka postdoc di Postdoc University of Amsterdam ya, dan saya bisa akses itu gitu, dan ketemulah laporan itu, dan itu satu-satunya. Dan berapa lama kemudian saya menemukan satu arsip dari sebuah yayasan yang mengelola ini. Jadi mungkin karena sudah waktunya untuk dipublikkan gitu ya. Jadi arsip ini dibuka, bisa diakses di internet untuk melihat kemudian judgement mereka tentang evaluasi, penilaian, keputusan dari Kementerian Bisnis luar negerinya, dari Kementerian Pertanian dan seterusnya gitu. Ya artinya pada saat itu yang kita tidak tiru dari cara berpikir kolonial adalah ternyata pemerintah kolonial itu masih scientific based gitu. Nah, itunya dihilangkan sama sekali, sehingga food itu menjadi sangat politikal. Pada hari ini kita melihat bagaimana kemudian bahkan nggak penting kalau yang nanam itu bukan petani gitu. Iya. Iya kan? Bayangkan Bu, di Wanam itu yang dideploy itu ratusan tentara, 3 batalion. Yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk Wanam itu sendiri. Gitu. Wow. Dan mereka ini katanya akan membantu untuk membuka sawah sekian 1 juta hektar di Merauke, kemudian Provinsi Papua Selatan salah satu kabupaten yang Merauke, bahkan Ilwayap nih Wanam itu akan dibuka sendiri menjadi kabupaten, dan ini seiring dengan pembukaan kodim-kodim baru. Jadi yang tadinya Korem ditingkatkan jadi Kodam kemudian setingkat kabupaten ini akan dibuka kabupaten-kabupaten baru di provinsi Papua Selatan seiring dengan markas-markas kodim tentunya. Nah, Brigade Pangan juga menjadi penanda bahwa sesungguhnya ini udah anti science gitu. Food estate ini. Bagaimana ada 100 batalion yang disebut sebagai batalion pembangunan, itu isinya adalah kompi pertanian, kompi perikanan, kompi kesehatan, dan satu lagi kompi berikutnya itu 100 batalion Bu, berarti 70.000 prajurit baru. Jadi kita sedang menghadapi political design terhadap produksi pangan kita ini yang sangat militeristik sesungguhnya. Dan kemudian argumentasinya adalah ya, tapi di atas militer itu masih ada insinyur-insinyurnya yang mendesain, jadi itu masih bisa dijustifikasi, tidak meninggalkan sains karena akademisi juga terlibat di situ. Pasti gitu ya ngomongnya ya. Akademisi Unhan maksudnya. Iya. Iya. Oke, Fit. Ya kalau dengar ceritanya Mbak Laksmi update tentang situasi terkini ya, ini sebetulnya situasi sekarang ini untuk menemukan solusi juga berat, karena sebetulnya tantangannya jauh lebih berat dibanding ketika revolusi hijau pada zaman Soeharto ya. Kalau dulu kan kontrol negara pada produksi itu kuat, pilihan varietas segala macam kan, yang kemudian mematikan kekuatan petani dan seterusnya ya. Sebenarnya saya tumbuh di era itu kira-kira begitu ya, ketika kita kritik terhadap revolusi hijau. Tetapi kan sekarang menuju bentuk yang paling sempurna gitu loh dari revolusi hijau ya, kontrolnya juga terhadap konsumsi kan gitu, MBG ya gitu ya. Jadi sekarang ini model sempurna dari revolusi hijau dan neo revolusi hijau kira-kira begitu ya. Sehingga apalagi kemudian sains tidak dipertimbangkan ya, tidak dianggap penting. Kemudian pola-polanya ya tadi sentralisasi, pendisiplinan, pengamanan dan kontrol terhadap keberagaman gitu ya, anti kritik, militeris dan seterusnya. Jadi apa yang bisa didapatkan gitu dari hal ini selain kita ya mendorong ada alternatif lain juga yang kemudian tidak melalui cara yang sama, karena kita sudah tahu ujungnya ya. Nanti bagaimana itu berdasarkan sejarah. Sehingga
menurut saya ke depan itu sebetulnya dalam 3 tahun terakhir ini kan ada sinyal yang agak positif gitu ya. Kalau kita ngomong bahwa ada kesadaran, oh semua pihak nih, bahwa perubahan itu perlu agak transformatif gitulah kira-kira. Cara pandangnya diubah, values-nya lebih beragam gitu ya. Struktur tata kelolanya lebih berbasis region kan gitu. Ada pikiran-pikiran menghargai kearifan lokal, multi pihak, melirik juga pangan dari laut dan sebagainya. Ini kan dibatalkan segera oleh Food Estate dan MPK ini. Selesai itu gitu loh, inisiatif ini. Tapi kita percaya bahwa sebetulnya pada tingkat kabupaten itu inisiatif-inisiatif ada loh Bu gitu. Misalnya di Manggarai Barat itu ada satu forum yang mikirin sistem pangan di situ gitu. Pemerintah daerah, NGO, gereja gitu ya. Terus kemudian menyusun nih gimana sih skenario-skenarionya. Di kota kelahiran saya di Tulungagung mulai ini gimana sih pertanian ramah lingkungan. Jadi justru di daerah gitu ya, kreativitas untuk menemukan satu inovasi itu muncul. Sayangnya di pusatnya punya agenda sendiri. Nah ini yang kemudian nggak nyambung. Bisa nggak nih gitu ya, kalangan saintis, kalangan intelektual, pemikir-pemikir pangan dan sebagainya juga mengkonsentrasikan untuk menangkap inovasi-inovasi yang mulai berkembang nih di berbagai daerah. Saya kira itu juga menjadi satu. Nah, hal yang lain lepas dari urusan food estate, tapi saya kira juga ada hubungannya. Itu kan begini, kalau kita kan ngejar-ngejar terus itu kan sawah ya Mbak Laksmi ya. Bikin sawah. Tapi sebetulnya kan kalau kita lihat tren konsumsi beras dari waktu ke waktu itu mengalami penurunan gitu. Terutama di perkotaan. Dan penurunan itu kita kan nggak lihat ya sekarang orang makan nasi di piring menggunung gitu kan udah jarang gitu. Pasti sedikit anak-anak sekarang itu sedikit. Hanya kemudian nah ini yang disebut krisis itu menurut saya di sini ancamannya. Perpindahannya itu kemana kan shiftingnya? Gandum kan, gitu loh. Gandumnya kita naik dan kita tidak nyiapin ini gitu. Nah ini yang nggak digarap juga ternyata. Ya ada sih perpres tentang pangan lokal segala macam, tapi operasionalisasinya gimana? Produksinya ada di mana saja? Itu kan tidak digarap. Orang ngomongnya cetak sawah gitu. Bukan membangun satu agroforestry di hutan atau pertanian kering dataran tinggi dan seterusnya kan. Itu kan nggak ada investasi Bu. Nah ini yang sebetulnya yang jadi pemikiran juga ke depan ya gimana kita kan swasembadanya pangan gitu kan. bukan beras gitu, bukan hanya beras. Nah ini kan hanya saja kalau kita nanti berbicara multi pihak, mengembangkan daerah, berbicara sains. Di sekarang itu yang gini-gini itu dianggapnya omon-omon saja. Dianggapnya, aduh nggak usah banyak teori kan gitu kan. Iya, selalu gitu kan. Prakteknya apa ya? Prakteknya cetak sawah. Gitu. Cetak sawah, betul. Nah ini yang menjadi problem. Jadi kita ini apa ya? Dalam situasi yang sebetulnya agak mundur gitu. Kalau dari sisi tantangannya lebih berat situasinya agak mundur dan kita ya nggak tahu peta jalan yang sudah disusun juga akhirnya semacam dibatalkan ya. Dibatalkan itu dalam arti ya itu remang-remang itu masih ada itu di RPJM gitu, RPJMN gitu ya. Water Energy Nexus regeneratif agriculture ada gitu. Tapi backbone program anggaran itu ya hanya food estate sama MBG. Itu yang menjadi situasinya kira-kira begitulah gambarannya. Lebih belak-belakan lagi. Oke. Laksmi silahkan kalau mau jumping silahkan loh. Ya sebetulnya ini ya. Jadi Indonesia gelap tuh yang gelap Indonesia bukan kita ya. Maksudnya kita ini bagian dari kegelapan itu gitu. Ya kita bagian dari yang agak remang-remang. Tapi kalau kita baca, saya udah telat sih, tapi baru baca novelnya Leila Hudori yang judulnya Laut Bercerita ya. Dia bilang gelap terang itu adalah bagian dari kehidupan, katanya gitu kan. Jadi ya harus kita jalani gitu.
asal jangan kita menjadi kelam, katanya gitu. Kalau kita menjadi kelam, berarti kita sudah nggak mampu lagi melihat kemungkinan habis gelap terbitlah terang itu. Gitu. Jadi kan yang menjadi harapan kita kan habis gelap terbitlah terang, dan terang itu sedang kita bikin gitu, sedikit demi sedikit, pelan-pelan, mungkin di sana di sini gitu ya. Bahkan semangat untuk membayangkan bahwa terang itu ada, bagi saya itu jauh berarti sekarang ini gitu. Paling nggak kamu tidak menjadi kelam lah gitu. Kamu masih bisa membayangkan bahwa terang itu mungkin, karena kehidupan ya begitu, nggak mungkin gelap terus, pasti ada terangnya. Jadi terang itu yang harus dibikin gitu kan. Bagi saya kita nggak bisa menjawab pada hari ini persis seperti yang David katakan ya, apa inisiatif-inisiatif yang berbagai macam itu yang sebetulnya ada koridor-koridornya dari sisi kebijakan, dan ada scientific research-nya gitu yang mengatakan bahwa itu bisa dilakukan, dan bahkan ada gerakan-gerakannya di berbagai tempat di Indonesia ini yang mendukung supaya pangan lokal, keberagaman pengen terwujud. Memang seperti kayak diputus begitu aja ya secara nasional pada hari ini gitu. Tapi kan yang ini nggak mati, yang udah muncul-muncul ini kan dia nggak mati gitu. Nah, sehingga yang menjadi PR kita, saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh David. Yang menjadi PR kita itu adalah mengamplifying sumber-sumber cahaya ini gitu. Amplifying kok sumber cahaya, mesti sumber suara ya. Yang semakin menerangkan kita dan mengarahkan bahwa jalan terang itu ada di sana gitu, bukan kita kemudian membayangkan kita sekarang akan terus-menerus berada di zaman kegelapan. Tapi ini kan juga fungsinya penyair ya, seperti misalnya Ronggo Warsito bilang zamannya zaman edan ya. Kalau tidak edan ora keduman gitu kan. Ora keduman, ya. Nah ini persis kan sampai hari ini kan persis seperti itu. Iya. Tapi itu tampaknya juga tren dunia ya. Kalau kita tiba-tiba sekarang diputuskan ya, sekarang sebenarnya cuma cetak sawah dan sebagainya. Kita ngeliat di Amerika itu kan juga tiba-tiba dengan adanya pemerintahan yang baru tuh Trump, semua program kan juga diterminate, terus dia tiba-tiba buat apa tuh Department of Government Efficiency gitu-gitu ya. Jadi efisiensi sekarang jadi kata baru nih di seluruh dunia, di Amerika, di Indonesia omongannya adalah efisiensi. Jadi memang mungkin sekarang sedang terjadi perubahan zaman. Yang ya kadang-kadang saya berpikir agak drastis ya. Kita memang mungkin memerlukan saat-saat ini yang gelap ini, karena dengan adanya kegelapan itu kita akan makin paham bahwa kita itu ada dalam kegelapan ya, sehingga kemudian akan ada perubahan, karena kemudian kita nggak bisa lagi seperti ini, we have to change. Jadi perubahannya itu akan terjadi ketika kita betul-betul jatuh gitu loh. Nah, tapi at what cost sebetulnya, itu yang bahayanya di situ, at what cost. Sebetulnya dengan adanya apa? Sorry Mbak, itu teori revolusi ya Mbak? Aku nggak tahu. Oh my God, aku nggak tahu. Aku hanya ngomong, lanjut. Aku hanya pakai perasaan aja. I'm really using my perasaan aja, karena aku pikir memang manusia itu kan adaptasinya luar biasa ya, dan orang Indonesia itu sangat baik, penurut, and so on and so forth ya. Jadi ketika kita sedang ada di dalam suasana yang sudah kacau itu ya, kayak orang selalu memakai perumpamaan katak ya. Ketika katak dicemplungin ke air panas, dia langsung loncat gitu. Tapi ketika katak ada di dalam air, kemudian airnya dikasih api pelan-pelan, dia beradaptasi. Dan karena dia mampu beradaptasi, dia nggak tahu bahwa dia itu sebenarnya sedang dipanggang gitu. Dan itu adalah kondisi kita saat ini. Kita tuh sekarang menghadapi krisis iklim, ya. Kemudian kita beradaptasi, ya, sehingga kita tuh ada dalam krisis politik. Kemudian kita beradaptasi. Jadi kita tuh luar biasa adaptasinya sampai terjadi suatu titik itu tadi di mana kita kemudian akan, ya, kalau serangga itu akan terbang bersama-sama, dan itu tanpa dikomando.
Itu tanpa dikomando karena kemudian iklimnya itu kalau dalam serangga sih ketika ambient temperature ya, suhu kemarin dengan suhu hari ini itu berbeda dan kemudian itu akan menimbulkan angin yang itu akan membawa belalang ya, membawa belalang kemudian bisa terangkat karena ada aliran panas, kemudian mereka akan terbang bersama-sama. Nah, kalau kita mau mengambil padanan itu, jangan-jangan nanti akan terjadi suatu saat di mana kita akan bergerak bersama-sama tanpa komando karena sudah begitu kompleks ya kan katanya ciri-ciri kompleksitas itu kan wicked problem itu kemudian tidak ada komando tapi bergerak bersama-sama. Jangan-jangan kita sedang menuju pada fase itu yang bisa bahaya sekali. Kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik akan bahaya sekali. Oke, gimana? Last statement. Iya, kalau Bu Dami kan itu semacam kayak counter movement gitu ya. Artinya kan sebetulnya kalau katanya ada double movement kalau katanya polanya itu ya Mbak Laksmi ya. Jadi kalau kemudian ada satu movement tentang bagaimana komodifikasi pangan, food estate gitu ya, market driver itu kan selalu tidak bisa menghabisi semuanya gitu ya. Tetapi malah menimbulkan satu counter gitu kan terhadap movement itu. Jadi dalam globalisasi itu hukumnya juga begitu. Jadi ya kalau kita lihat dari pengalaman sejarah di berbagai tempat kan sebetulnya resistance dari rakyat gitu ya yang punya kebudayaan, yang punya value, kemudian tiba-tiba ditekan dengan kekuatan yang besar ya, kapitalis besar untuk mengekspansi di wilayahnya, di depan rumahnya, di sawahnya dan seterusnya, ya tentu saja ada arus balik yang kemudian melawan itu gitu. Namanya teori gelombang kan pasti begitu ya, kan balik lagi kan. Nah hanya sekarang bagaimana kita berada di dalam posisi mana kan gitu, berada di dalam posisi mana ya. Kalau saya mungkin ya karena tumbuh dari sosial movement gitu ya, ya berada dalam posisi untuk menemani yang sedang counter movement itu gitu, yang sedang menemukan. Dan di situ biasanya tadi Bu Davi betul sekali, inovasi itu juga muncul. Inovasi akan muncul di tengah kesulitan-kesulitan, di tengah tekanan gitu. Walaupun kita tidak mengharapkan tekanan itu terus berlangsung ya, tetapi paling tidak itu bisa men-trigger satu gerakan baru lah. Sekarang mungkin letaknya di macam-macam dan tidak terkoordinasi. Nah tugas kita sebetulnya harusnya bagaimana membuat tadi amplifying tadi ya Mbak ya. Jadi amplifying dan connecting gitu dari gerakan-gerakan pemerintah daerah, masyarakat sipil, gitu ya, kelompok-kelompok petani, nelayan di berbagai tempat untuk kemudian jadi apa itu tadi gregarious ya tidak terbang bersama gitu, ya. Menjadi terbang bersama untuk jadi alternatif mungkin bisa ditangkap nggak ada pilihan untuk tidak mendukung itu kira-kira begitu ya. Optimis bahwa kita akan bisa bergerak ke sana karena misalnya kayak di Sumba Timur Bu Dami ada gerbang di Luliwanya ya. Jadi bagaimana kembali ke jati diri pangan lokal. Di pemerintah sana bikin kebijakan untuk diversifikasi pangan lokal. Mati, tapi hidup lagi gitu. Di komunitas-komunitas. Di Luwu Utara juga begitu. Ada perda tentang bagaimana mendorong. Di Manggarai Barat ada forum untuk membicarakan. Saya lihat di beberapa pemerintah daerah yang lain sudah mulai untuk kemudian menuju ke arah situ. Cari cara yang sesuai dengan apa namanya ya sumber daya yang ada. Karena di sana lah kontrol itu nggak ada. Gitu kan. Kontrolnya berpindah ke food estate itu sama MPG itu. Tapi ketika itu ruang itu ada, inovasi itu muncul. Bisa muncul. Kita harus menangkap itu. Kita percaya bahwa gelombang ini moga-moga juga bisa makin besar ya. Iya. Ini penting nih. Jadi inovasi di tingkat lokal selalu ada. Kemudian kita juga sebagai bangsa, sebagai masyarakat, we always have hope.
ya, yang tadi disampaikan Laksmi itu. Kita percaya bahwa terang itu akan ada dan kita harus menuju pada terang itu bersama-sama dengan penuh cinta dan merangkul keadilan dan kebaikan gitu. We have to embrace kindness ya. Jadi kita makin penting untuk bisa menjadi baik, menjadi orang baik ya, untuk bisa mengatasi kekelaman ini bersama-sama ya. Nampaknya seperti itu. Laksmi, your last word? Aduh, itu embrace kindness itu loh Mbak. Itu kayak kunci kunci kehidupan. Kindness. Karena begini, dari riset-riset yang saya lakukan di berbagai wilayah food estate di Indonesia, pada akhirnya project food estate ini setelah dia hilang, dia meninggalkan masyarakat yang terfragmentasi. Terfragmentasinya itu adalah ada kelompok masyarakat yang dia berada di kelas elit, kemudian mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari proyek-proyek ini, sehingga dia merasa dikukuhkan posisinya dan dimapankan sebagai predator. Artinya mereka merasa terjustifikasi kalau kemudian memeras orang-orang yang ada di bawahnya itu baik-baik saja. Hukum membolehkan itu gitu. Kemudian ada juga kelompok-kelompok free rider. Jadi yang memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan dari atas dan dari bawah. Misalnya seperti para broker ya, para broker-broker tanah, mafia tanah yang muncul, mafia pupuk, kemudian bahkan mafia tenaga kerja gitu ya kan. Sekarang kan perkebunan ini outsourcing semua kan. Dan outsourcing itu yang mengakibatkan kemudian sistem aturan ketenaga kerjaan tidak bisa langsung menghantam perusahaan-perusahaan perkebunan gitu. Nah, yang terakhir ini justru adalah orang-orang yang tadi kita sedang bicarakan ini adalah mereka yang membutuhkan itu tadi kesadaran kita dan kindness dari seluruh orang yang masih memang manusia gitu. Jadi seluruh solidaritas itu memang harus tercurahkan ke sana supaya kemudian mereka tidak berjuang sendirian. Kita nggak akan mungkin membiarkan mereka ini berjuang sendirian. Jadi kalau kita memang bisa mengenali bentuk-bentuk perjuangan itu dan kemudian kita berada di barisan itu gitu ya, dan menyatakan diri berada di barisan itu, kita mau tidak mau akhirnya menyatakan diri sebagai bagian dari perlawanan gitu. Dan itu menjadi sangat penting pada hari ini untuk menetapkan posisi itu tadi. Saya sangat setuju gitu. Di tengah masyarakat yang sudah sangat sulit kita bedakan ini sebenarnya victim or playing victim gitu. Atau ini sebenarnya dia elit yang rakus atau elit yang budiman gitu. Itu kan beda-beda tipis kan. Gitu Mbak. Kompleksitasnya semakin kental. Kompleksitas, iya. Kompleksitasnya luar biasa. Tapi memang harus siap-siap dalam posisi untuk menyembuhkan luka ya. Karena ini pasti akan menimbulkan luka yang mendalam kan bagi masyarakat, dan itu ya itulah kindness gitu ya. Menjadi bagian dari kita. Jadi sains sama sains and unsik itu kan juga bisa dipakai oleh kekuasaan ya. Tetapi sains yang pada mereka yang luka, kira-kira gitu. Itulah yang harusnya dikembangkan. Tapi Mas David, kita itu nggak akan mungkin bisa menyembuhkan luka kalau kita belum pernah terluka. Jadi kalau kita sendiri harus berendah hati gitu untuk menemukan luka kita sendiri. Kalau kita tidak pernah merasa menjadi orang yang terluka dan merasa menjadi orang yang bisa menyembuhkan luka tanpa pernah tahu luka itu apa, aku pikir kita nggak akan pernah bisa apa-apa sebenarnya. Justru karena kita tahu kita adalah orang-orang yang terluka juga gitu. Kenapa sih? Kenapa Mas David masuk ke RKP? Kenapa saya ada di Vian misalnya itu? Kenapa Mbak Dami akhirnya jadi ketua CPSS yang luar biasa ini, gitu kan? Dan ini kan kayak apa ya? Ya bahasanya itu semesta merestui lah ya gitu. Jangan-jangan
jangan-jangan kita dipertemukan karena kita sebetulnya memiliki luka yang sama gitu. Iya. Cuma barangkali ada yang ada yang sudah kita temukan, ada yang belum. Tapi yang berada di luar kekuatan kita itu adalah satu kekuatan semesta yang menyatukan kita. Gitu. Kemudian kita menjadi bisa berempati satu sama lain. Gitu. Ya, ini poin penting banget deh. Sebetulnya kan dalam kehidupan itu pasti setiap orang tuh pernah terluka ya. Tapi apakah dia acknowledging bahwa dia terluka atau dia denying ya? Sehingga ini kemudian akan membentuk karakter orang itu ya. Dan akan membuat ketika dia jadi menjadi penguasa atau menjadi leader itu akan mempengaruhi bentuk-bentuk model kekuasaannya gitu. Sehingga semoga kita bisa mengatakan bahwa semoga pemimpin-pemimpin kita saat ini adalah mereka-mereka yang pernah terluka dan mengakui bahwa mereka luka dan mereka siap untuk healing ya, mereka siap untuk belajar dari rasa sakit itu sambil embracing kindness bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga kita memiliki pemimpin-pemimpin seperti itu. Amin. Itu kali ya. Amin. Jadi kita bicara dari food estate sampai luka, ini luar biasa. Oke, kalau podcastnya PPSS nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin. Tapi iya, jadi pemirsa, semoga Anda semua yang mendengarkan podcast kami, semoga please listen with your heart. Oke, podcast kami di sini itu memang bukan hanya sekedar memberikan fakta, data dan sebagainya juga, tapi berusaha untuk mengulik-ngulik hati nurani dan rasa itu ya, sehingga semoga kita sebagai bangsa bersama-sama kita bisa menuju pada cahaya yang memang sangat kita dambakan bersama ya. Food estate ya, sebetulnya sejarah sudah menunjukkan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Petani-petani ya, masyarakat small scale farmers adalah kekuatan tulang punggung Indonesia yang perlu diberikan kesempatan untuk belajar, dan kita belajar dari mereka, sama-sama belajar ya, itu adalah kekuatan bagi Indonesia ya. Pemimpin semua yang sekarang sedang menjadi pemimpin bangsa ya, semoga bisa belajar dari sejarah yang Belanda kemarin itu, dan bersama-sama dengan rakyat ya kita menuju pada masa depan yang kita dambakan bersama, dan itu dengan memahami adanya region-region, kekhasan-kekhasan, socio-cultural, socio-ecological culture yang sangat khas di masing-masing daerah, karena kita adalah archipelagic country. So we need to understand what is archipelagic country, sehingga kemudian kebijakan juga bisa diarahkan dengan socio-ecological cultural uniqueness of the country. Semoga bisa menuju itu, dan itu memerlukan kekuatan kita bersama, baik akademisi, NGO, ya, dan private sector semuanya. So, let us menuju itu bersama-sama, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Terima kasih Laksmi dan terima kasih David. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.